wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-fadl wal arifan. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan sehat wal afiah kepada kita sekalian di masa pandemi sekarang ini. Sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan nikmatnya iman wal Islam. Sholawat teriring salamullah mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Sosok yang sangat bersejarah untuk kita umat Islam di seluruh dunia. Kesucian jiwa beliau menghantarkan beliau menembus langit tujuh, bertemu dengan para nabi, para rasul, sekaligus menyaksikan sesuatu yang akan terjadi. Ini merupakan bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Subhanalladzi maha sujud asra kang lakokake sapa alladzi. Ngelakokake berarti menjalankan. Yang menggerakkan itu Allah, yang menjalankan Allah, bukan Rasulullah. Bi'abdihi kelawan kaulani Gusti Allah. Lailan ing dalam waktu bengi. Sebenarnya arti asra sendiri adalah melaku bengi, sudah berjalan malam, tapi oleh Allah ditambahi lailan. Ini al-isyarah ila taqlilil muddati. Isyarah akan sebentarnya masa yang dilalui oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang beliau lalui. Dari masjid minal masjidil haram, perjalanan dari masjidil haram ay Makkah ilal masjidil aqsa, menuju ke masjidil aqsa ay Baitul Maqdis. Jauh ini. Di mana masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, alladzi kang barakna kang paling barakah sapa ingsun haulahu ono ing dalam kiwa tengene masjidil aqsa. Masjidil Aqsa dikatakan tempat yang barokah karena tempat ini penuh dengan bil anhar, bengawan, asjar, pohon-pohon, thimar, buah-buahan. Tapi di sini di dalam kitab Futuhatul Ilahiyat diterangkan Masjidil Aqsa dikatakan barokah karena satu, mukirrul anbiya, tempat menetapnya para nabi. Yang kedua, muhbitil malaikat, tempat turunnya malaikat. Yang ketiga, muhbitil wahyu, tempat turunnya wahyu. Yang keempat, qiblatul anbiya qabla nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan kiblatnya para nabi sebelum Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para Rasulullah ini mengkiblat ke Masjidil Aqsa hanya 16 bulan. Dan yang terakhir, wa ilaihi tusyarul khalqu yaumil qiyamah. Di Masjidil Aqsa inilah nanti seluruh makhluk akan digiring oleh Allah pada hari kiamat. Untuk apa Allah memperjalankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Linuriyahu min ayatina. Linuriyah sama dengan asra tadi, ikut wazan af'ala ya, menjalankan dengan faedah muta'addi. Allah memperlihatkan kepada Rasulullah min ayatina, min ini artinya li faedah li tab'id, hanya sebagian kekuasaan Allah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah asro, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, uruju ila sama, naik ke langit. Makanya dikatakan Isra Mi'raj. Isra ini perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau urut adalah naik Mi'raj. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh bertemu dengan para nabi.
bersilaturahim dengan para rasul. Alhamdulillah, para beliau semuanya sangat mencintai Rasulullah. Beliau dapat doa, dapat restu dari para rasul sebelum melanjutkan pada perjalanan yang sangat penting menuju Allah dalam menerima titah sholat lima waktu. Padahal para nabi sudah wafat sebelum beliau. Rasulullah adalah nabi yang paling mulia, kecintaan Allah. Beliau masih memohon restu kepada para nabi, kepada leluhurnya. Di sini kita bisa ambil pelajaran. Kalau toh kita mempunyai keinginan, mempunyai hajat, seorang ibu kepingin anaknya menjadi anak yang soleh, sukses, berhasil dalam segala hal. Seorang istri agar suaminya selamat, menjadi suami yang soleh, yang berkarir, cemerlang, keluarganya penuh penangkar, keluarga mawaddah warahmah, yang sakit kepingin sembuh. Apapun itu tujuannya, apapun itu hajatnya, jangan hanya mengandalkan doanya sendiri, jangan hanya mengandalkan ikhtiarnya sendiri, tenaganya sendiri, pikirannya sendiri. Kaum Nahdiyin ini biasanya ya, dan menjadi amalnya beliau ini silaturahim kepada sesepuh-sesepuh, para orang tua, ulama, wali-wali. Kalau beliau sudah sampun sumari, sampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ziarah ke makam. Kaum Nahdiyin ini ziarah ke makam. Di sini mengandalkan riyadhah, bacaan, memohon kepada Allah, bertawassul. Karena dalam surah Al-Imran ayat 169, tawassul tidak dilarang, malah dianjurkan. Dengan harapan hasil maqasidah, tujuan-tujuannya tercapai. Tidak memohon kepada kuburan, tapi tetap memohon kepada Allah. Kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj ini bisa menjadikan kuatnya keaswajaan kita dan kuatnya keimanan kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.